Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategi. Yuk simak sampai akhir ya. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Dwi Firnanda dengan NIM 23210200051. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital dengan tema Sistem Informasi, Organisasi, Manajemen, dan Strategi. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah sebuah proses identifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, mengerjakan tanggung jawab, serta wewenang untuk membangun hubungan untuk mencapai tujuan yang membuat para anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dan efisien. Organisasi memiliki 6 karakteristik umum, yakni organisasi tersusun atas hierarki kewenangan, aturan menciptakan sistem yang universal dan tidak memihak, pembagian jenis pekerjaan secara jelas dan terspesialisasi, organisasi menganut prinsip efisiensi, memaksimalkan keluaran dengan masukan yang terbatas, kewenangan dibatasi oleh seperangkat aturan dan prosedur, penilaian karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme, dan yang terakhir adalah bukan karena hubungan pribadi. Dalam suatu organisasi memiliki beberapa komponen, yakni 1. Tempat kerja atau workplace. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, kekayaan. Dan yang terakhir adalah pengaruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja sama mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Dalam sistem informasi memiliki 4 komponen. Yang pertama, data, yang kedua, teknologi, yang ketiga, proses, dan yang keempat adalah orang-orang. Sistem informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi bisnis. Di antaranya adalah mendukung organisasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, dan mendukung keunggulan strategis. Mengapa penggunaan sistem informasi di perusahaan menjadi sangat penting? Yakni dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. Kegiatan bisnis semakin meningkat dan rumit. Globalisasi ekonomi, batas waktu semakin meningkat, kebutuhan teknologi yang andal, kendala-kendala sosial, dan persaingan dunia. Beberapa keuntungan dalam penggunaan sistem informasi, yakni dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mengurangi biaya bisnis, meningkatkan pangsa pasar, perbaikan relasi pelanggan atau pelayanan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan, pemenuhan peraturan lebih baik dan teratur, meminimalisir kesalahan dalam proses bisnis, perbaikan keamanan data perusahaan. Penggunaan sistem informasi dalam tahap pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tahapan intelijen atau pemikiran. Tahapan pemikiran meliputi beberapa aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya permasalahan-permasalahan atau kesempatan-kesempatan dalam dukungan sistem informasi adalah pada proses penyelidikan yang meliputi pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara yang khusus. Tahapan yang kedua adalah tahapan desain atau perancangan. Dalam tahapan desain, meliputi kegiatan menciptakan, mengembangkan, dan menganalisa tindakan-tindakan yang mungkin akan dilakukan. Dalam dukungan sistem informasi terdiri dari perangkat lunak statistika serta perangkat lunak pembuatan model lainnya. Hal ini melibatkan pendekatan terstruktur, manipulasi model, dan sistem pencarian kembali database. Yang ketiga adalah tahapan choice atau pemilihan. Tahapan pemilihan meliputi penarikan tindakan-tindakan yang tepat
yang akan dapat memecahkan masalah yang sesungguhnya. Dalam dukungan sistem informasi pada tahapan pemilihan adalah memilih berbagai model keputusan untuk melakukan analisis kepekaan, serta menentukan prosedur pemilihan. Tahapan yang terakhir adalah tahapan keempat, yakni tahapan implementation atau tahapan penerapan. Dalam tahapan penerapan, berisi tentang menjalankan keputusan dan melaporkan kemajuan solusi yang diterapkan. Dalam dukungan sistem informasi untuk pembuatan keputusan terdiri dari penyediaan suatu database yang lengkap serta kemampuan pencarian kembali database yang telah digunakan. Peran manajemen hubungannya dengan sistem informasi. Yang pertama yakni sebagai pembicara. Manajer menyampaikan informasi keluar dari unit kerja atau organisasi. Yang kedua, sebagai penerima atau pusat informasi. Manajer menerima informasi dan mengumpulkan informasi untuk kemudian disampaikan atau didistribusikan. Alat bantu yang dapat digunakan dalam peran ini ialah sistem informasi manajemen. Yang ketiga adalah sebagai penyebar informasi. Manajer menyebarkan informasi ke bagian-bagian yang membutuhkan di dalam unit kerja organisasi. Dalam peran ini dapat dibantu dengan sistem otomatisasi perkantoran atau perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian dari sistem informasi dalam strategi bisnis. Sistem informasi merupakan sebuah alat yang canggih untuk digunakan perusahaan dalam mengatur operasional perusahaan agar berjalan dengan efisien. Sistem ini sering disebut sebagai Strategy Information System. Strategy Information System adalah sistem komputer pada berbagai tingkatan organisasi yang mengubah tujuan, operasional, produk, layanan, atau relasi lingkungan untuk membantu perusahaan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Terdapat 3 strategi umum untuk kita dapat bersaing secara efektif. Yang pertama adalah menghasilkan barang dengan harga yang murah. Yang kedua, diferensiasi barang dan jasa. Yang ketiga, mengubah cakupan kompetisi, yakni fokus pada segmen pasar kecil atau memasuki pasar global. Strategi bisnis mendukung perusahaan digital pada tingkatan strategis, yakni mengelola rantai supply atau supply chain. Yang kedua, membangun sistem yang dapat merasakan dan merespon pelanggan dengan efisien. Yang terakhir adalah menggunakan web untuk mengirimkan produk dan layanan baru ke pasar. Beberapa contoh sistem informasi manajemen dalam penerapan strategi bisnis perusahaan. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Yang kedua, Supply Chain Management. Yang ketiga, Expert System dan Artificial Intelligence. Yang keempat, Executive Support System. Yang kelima, Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya fisik. Akan tetapi, sumber daya virtual berupa informasi digital ternyata juga dapat memainkan peranan yang besar. Para eksekutif perusahaan dapat menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan keunggulan yang strategis, taktis, dan operasional dalam perusahaan. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai sistem informasi organisasi, manajemen, dan strategi. Terima kasih. Nah, itu dia pembahasan dari materi sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.